Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pengobatan tumor koli, pembengkakan di leher akibat getah bening yang rusak, kemudian amandel, kelenjar tiroid terganggu, infeksi dan merupakan gumpalan nanah di dalamnya, dan itu sudah menjadi tumor. Nah, pengobatan itu salah satu di antara herbal yang kita manfaatkan untuk melakukan kemo herbal. Tentu saja setelah bahan-bahan ini semua terkumpul, harus tahu persis bagaimana cara melakukan kemo herbalnya. Nah, sementara ini saya menyampaikan tutorial cara membuat bahan-bahan untuk pengobatan kemo herbal atas tumor koli. Ini gadung kuning, sebesar ini ya, kira-kira sebesar telur lah. Kemudian ini kembang ya, yang seperti bawang bombay, atau boleh dikatakan kembang kembang bawang ya. Ini punya nama tersendiri ini sebagai tanaman hias depan rumah, tapi digunakan untuk pengobatan kanker dan tumor. Kemudian ada sebongkah bawang, nanti ini 3 kali dari ini porsinya yang kita gunakan, karena untuk pengobatan selama 3 hari ya kemo herbalnya. Jadi kita buat agak banyak sedikit. Kemudian kita gunakan ini kunyit dan ini gambir ya, nanti ditambah lagi gambirnya. Dan ini rumput yang khusus, tanaman obat untuk melebur kanker. Sebenarnya tanamannya banyak pilihan, tapi yang ada kita gunakan ini pohonnya perdu, daun kandang ayam, yang lain dengan cakar ayam. Kalau cakar ayam jenis paku-pakuan yang ada di hutan. Ini semua kita gabungkan, kita tumbuk halus dengan alat tradisional seperti ini. Namun yang lebih baik adalah menggunakan blender ya. Tapi ini cara zaman dulu menggunakan lumpang seperti ini untuk melumat bahan baku ini, seperti ini kunyit. Ini ditumbuk halus, nanti semua di mixer, habis nanti baru bahan baku obat. Pengobatan tumor ini secara tradisional tidak terlepas dari obat dan doa-doa ya. Kalau saya menggunakan jampi khusus ya atas penyakit tumor dan kanker. Namun demikian, doa-doa ayat suci itu sangat baik ya, walaupun tidak tahu dengan jampi khususnya, seperti menggunakan doa Nurdobuah atau doa Sayyidina Angkasa ya, dan memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan si pasien itu sendiri.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Juga kita menggunakan keladi tikus ya bahan-bahannya, dan kapur sirih ya secukupnya nanti. Oke, kita racik dulu. Nanti kita tumbuk dengan halus lagi. Ini saya tunjukkan secara tradisionalnya ya, tapi yang sebaiknya menggunakan alat yang modern, yakni blender. Kita kasih contoh yang menggunakan alat tradisional untuk beritahu bagi yang tidak mempunyai blender. Jadi cara ini cara tradisional pakai lumpang untuk menghaluskan obatnya. Jadi sebaiknya gunakanlah blender yang dengan baik. Dihaluskan lagi nanti. Lama kita menghaluskan itu kalau menggunakan alat tradisional. Jadi kalau menggunakan alat modern paling 5 menit, 3 menit sampai 5 menit selesai ya. Ini juga kita menggunakan daun simbarusa ya, untuk mencari unsur kimiawi yang efektif untuk memberantas tumor. Jadi benar-benar harus tahu ya kandungan kimia nabati yang dapat kita jadikan bioherbal. Kesulitan bagi orang yang di perkotaan ya untuk membuat bahan kemo herbal ini, untuk mendapatkan jenis tanamannya ya, karena harus mencari dalam hutan. Bisa kita masuk juga ke hutan belantara, jadi untuk mencukupi satu pengobatan bisa membutuhkan waktu 5 hari untuk menemukan semua bahan yang kita butuhkan. Jadi memang agak payah ya kita. Oleh karenanya kalaupun tidak kita dapatkan satu jenis tanaman, kita bisa mencari alternatif lain yang kandungan kimianya rada-rada mirip begitu ya. Agak lama kita melumatnya pakai lumpang ya. Nanti kita gunakan blendernya biar dia halus, dan tentunya kalau sudah halus
mengobatkannya itu mudah dan lebih efektif ya. Pengobatan seperti ini bisa dilakukan malam hari ya, karena takut obatnya ganggu di aktivitas kita sehari-hari. Ini kunyit nih, induk kunyitnya. Ya ginilah cara pembuatan secara manual obat tradisional ya, belum menggunakan alat yang lebih canggih. Demikian cara pembuatan bahan-bahan untuk melakukan bahan-bahan untuk pengobatan kemo herbal ya, yang biasa saya lakukan untuk melawan beberapa jenis tumor tertentu ya. Dalam pengobatan kami memberantas tumor kanker payudara atau leukemia, tetap melihat kondisi si pasien ya atas penyakit yang terkait. Jadi harus benar-benar pandai cara melakukan penggunaan obat-obat herbal ini untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat ya. Kalau kurang jelas dapat juga tinggalkan komentar, karena sewaktu-waktu saya juga buka YouTube dan bisa menjawabnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa, kalau tidak keberatan, kami mohon untuk like, subscribe, dan itu gratis. Terima kasih.